Ya, kita lanjutkan perbincangan ini mengenai peluang Capres 01 dan 02 untuk memenangkan pemilu 2019. Mas Abbas tadi menyebutkan bahwa memang kecil kemungkinannya untuk 02 menyamai. Apa kemudian yang bisa menjadi batu sandungan bagi petahana? Kalau kita lihat pemilih kita ini mayoritas sudah terpolarisasi, sudah terbelah. Mereka sudah memutuskan. Yang memutuskan itu sih di kita sih hanya sekitar 10,6% ya di temuan SMRC yang undecided-nya. Yang swing voters itu gabungan dari pemilih Pak Jokowi dan pemilih Pak Prabowo sekitar 8%. Jadi anggap saya sekitar 18%-an lah ya akumulatif. Kalau gapnya di kisaran 15 sampai 20% misalnya tetap sulit. Misalnya itu semua dipindahkan ke Pak Prabowo gitu, tetap nggak tercapai. Kalau menurut kita simulasi itu kalau keunggulannya sudah di atas 2 kali margin error, gitu signifikan itu bedanya. Lalu bagaimana kalau undecided ini didistribusi secara proporsional atau tidak proporsional terhadap kedua calon ya, itu. Nah, tapi kan itu sama-sama besar sekali ya, gapnya. tapi kan ini hitung-hitungan di atas kertasnya begitu. Tapi misalnya salah satu faktor yang disebut Kang Maman tadi begitu ya, mobilisasi pemilih itu kalau tidak dilakukan. Memang tidak boleh abai fakta bahwa pertarungan masih jalan. Kemenangan realnya nanti setelah diumumkan KPU. Oleh karena itu ini untuk kita, saya kira yang menganalisis pemilu dari saat ini dan juga sebelum-sebelumnya, kita melihat pattern yang relatif solid, kuat gitu dibanding pemilu 2009 misalnya, dibanding pemilu 2004 dan pemilu sebelumnya, kita melihat pattern ini berulang. Pola ini yang menurut kita dengan gap seperti saat ini, dengan pergerakan relawan yang relatif berimbang, gitu, relatif berimbang. Berimbang di 01 dan 02. Iya, misalnya pergerakan relawannya, strategi kampanyenya, isu yang dimainkan, misalnya tidak terlalu banyak berbeda juga. Kalaupun ada yang negatif, misalnya tidak dipercaya masyarakat. Lalu faktor-faktor yang memungkinkan perubahan sikap pemilih terhadap petahana juga relatif kecil kalau dikatakan tidak ada. Misalnya faktor ekonomi, makronya maupun di level mikronya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Keamanan juga tidak ada yang luar biasa. Terus juga ketersediaan kebutuhan pangan, energi dan hubungan antar masyarakat relatif baik dan stabil. Indikator-indikator sosial, ekonomi dan politik itu tidak ada yang mengindikasikan petahana dalam bahaya sementara ini. Semuanya relatif positif, termasuk ekonomi tingkat rumah tangga. Misalnya kemampuan daya beli, akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok, itu sejauh ini relatif oke. Tidak ada keluhan yang sangat serius. Misalnya salah satu lembaga survei itu seperti Carta Politika, catatan saya ini agak turun gitu ya tingkat kepuasannya, Mas Abbas? Iya agak turun, tapi masih di atas 69. Turun dari survei sebelumnya, bukan survei keseluruhan. Di kita masih di 70 tingkat kepuasannya, kepercayaan ke Jokowi sebagai pemimpin itu masih 71. Nah kalau negatif itu kalau sudah di bawah 50%, nah baru masyarakat sudah tidak percaya. Dan sejauh ini Jokowi tidak pernah dalam 2 tahun terakhir ini tidak pernah menyentuh angka 65. Di atas 65, di atas 65 sampai 74%. Nah ini tapi tadi yang saya tangkap ini pesan Mas Abbas ini kepada 01 dan 02 tim relawannya jangan sampai kendor begitu ya, strategi dan militansinya begitu ya. Betul. Nah ini bapak-bapak kita kasih kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya kepada narasumber, silakan. Nama saya Ivan, saya dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Ingin bertanya, dari lembaga survei yang sudah dijelaskan, masih ada pemilih yang belum menentukan suara atau bisa disebut juga swing voter. Bagaimana masing-masing paslon, baik paslon 01 dan paslon 02 untuk mengambil
hati swing voter atau pemilih yang belum menentukan suara. Terima Oke, kasih. jadi bertanya ke Kang Maman dan Bang Indra ya. Oke, siapa dulu ini? Ya, salah satu tantangan ya dari TKN terutama di relawan adalah meyakinkan keimanan milenial. Karena dalam bahasa agama keimanan milenial itu yazidu wa yankus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun dan sulit ditebak. Nah, ini menjadi Masih tantangan. labil begitu ya? Ini termasuk ini ya para audiens. Enggak, justru ada nalar yang justru harus betul-betul kita pahami. Itulah yang menjadi tugas sehingga di TKN ada khusus direktorat yang bagian milenial dan pemilih pemula. First voter itu menjadi bagian dari strategi kami masuk. Nah, itu kita lakukan bahkan di beberapa titik di Bogor misalnya kemarin ada teman-teman yang first voter, pemilih pemula itu kita data. Lalu mereka inginkan apa dulu? Jadi tidak langsung ditodong milih Jokowi amin ya, enggak. Tapi mereka apa keinginan mereka? Jadi kita lebih masuk untuk memahami keinginan mereka. Setelah itu kita sodorkan program Jokowi. Misalnya salah satunya industri kreatif yang akan kita naikkan Bekraf itu menjadi Kementerian Kreatif. Lalu juga soal bagaimana Palapa Ring itu bisa menjago daerah-daerah seluruh Indonesia sehingga akses internet kuat dan itu artinya membuka peluang wirausaha bagi teman-teman milenial dan sebagainya. Kalau pemilih-pemilih yang sudah yakin ke kita seperti itu, kita ayo pilih Jokowi Ma'ruf gitu. Tetapi kalau teman-teman milenial dekatnya itu kita yang mengalah, kita yang mendengar dan itu yang dilakukan. Ada dua yang menjadi pasar utama kami. Pertama adalah kelompok milenial dan ini sangat besar 83 juta. Dan yang kedua adalah kelompok ibu-ibu. Nah, kelompok ibu-ibu atau Bang Indra bilangnya emak-emak, itu didekatinya dengan cara pendekatan keagamaan di satu sisi seperti di Jawa Barat, tapi juga pendekatan kebudayaan. Seperti kita melakukan ada Pertiwi, ada GWJ, ada teman-teman yang dipimpin Mbak Ida khusus, Ida Fauzia. Itu betul-betul bergerak meyakinkan hampir sama dengan milenial. Ibu-ibu itu didekati dengan hati. Kenapa memilih Jokowi? Kenapa harus Kiai Ma'ruf Amin? Apa yang Anda lakukan? Misalnya kita bikin relawan bikin bazar murah. Itu bukan hanya sekedar bazar murah, tetapi mengetes daya beli masyarakat dan mendengar apa yang diinginkan oleh ibu-ibu bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, nah ini strategi merebut hati kalian ini ya dari 01 kita dengar, dari 02 Bang Indra. Yang pertama, kita tahu Sandi. Representatif layak untuk seorang milenial. Ganteng, cakap, cerdas, kaya, insya Allah soleh. Nah, kedua, bukan hanya itu, kita juga nggak mau sekedar menjual citra. Tapi apa yang dikatakan Sandi, contoh ketika kemarin waktu debat kandidat, kita hapus UN, ujian nasional kita hapus. Dan itu pasar milenial, real gitu. Dan ini janji yang bukan seperti yang dijanjikan oleh Pak Jokowi ketika 2014. Katanya mau hapus UN, tapi nggak dihapus. Nah, kalau kita hapus UN karena analisa kajiannya sudah sangat mendalam. Kita nggak butuh ujian nasional, tapi kita butuh bagaimana pemuda, pelajar, mereka layak untuk dan mampu menjadi orang-orang yang dewasa dan terpelajar nantinya. Yang kedua, kalau kita lihat, maka kita ada membridging, memfasilitasi lapangan kerja, rumah lapangan kerja. Itu yang dilakukan oleh Sandi dan Prabowo dalam rangka merebut teman-teman yang lulusan SMK, SMA, termasuk yang dari yang sarjana dan pasca sarjana, mereka mendapatkan lapangan kerja dan bukan janji 10 juta lapangan kerja yang dijanjikan 5 tahun yang lalu, tapi ternyata banyak hari ini pengangguran di mana-mana. Bahkan mohon maaf saya katakan bukan hoax. Saya di Tangerang menemukan tenaga kerja asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia umpama. Tenaga kerja asing yang mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar yang bisa dilakukan oleh anak bangsa kita sendiri. Nah, kalau kita di Prabowo Sandi tidak, kita tenaga kerja asing sesuai dengan undang-undang adalah yang skill labor. Unskill labor bisa dilakukan oleh teman-teman ini. Dan yang ketiga, PP 78 produk dari pemerintahan Jokowi yang membuat upah tidak bisa naik secara signifikan, hanya dibatasi dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal hari ini kenaikan harga-harga dengan upah kenaikan tahunan tidak mengejar. Nah, kami dari Prabowo Sandi, PP 78 komitmennya kita cabut. Karena itu rezim upah murah. Zaman SBY contohnya, upah itu bisa naik signifikan. Jadi ada penyesuaian daya beli publik. Tapi zaman Pak Jokowi 2015 membuat PP 78 yang menyebabkan upah itu tidak naik signifikan. Dan itu ditunggu oleh milenial yang mereka di pabrik-pabrik mendapatkan upah rendah. Dan yang keempat,
praktek outsourcing dan karyawan kontrak yang begitu menakutkan hari ini. Nah, kita komitmennya adalah kita revisi, kita cabut outsourcing dan karyawan kontrak. Dan itu dibutuhkan oleh milenial untuk lapangan kerja. Anda lihat di berbagai survei ketika segmented, milenial ke 02, itu real. Nah, ini saya pikir sesuatu hal yang artinya tanda-tanda kemenangan itu, konsep kemenangan itu bukan sekedar kamuflase, tapi sesuatu yang real Tapi ada yang kita dilupakan janjikan. ya, bahwa milenial itu bukan sekedar dia muda, usianya lalu main basket lain sebagainya. Tetapi milenial punya karakteristik dalam beberapa penelitian adalah senang kepada orang yang jujur, senang kepada orang yang mau bekerja. Dan ingat bahwa ada milenial muslim yang hari ini bangga karena ada produk pesantren bernama Ma'ruf Amin, dan itu cekungannya gede banget. Pesantren dengan jumlah begitu besar, santri-santri besar dan pemilih pemula di pesantren-pesantren. Hari ini pilihannya udah pasti kepada seorang yang memiliki kemampuan tafakuh fiddin, keagamaan luas tetapi juga nasionalisme, hubul waton imannya kuat. Itu artinya milenial, pesantren terutama, itu akan memilih 01. Nah yang kedua, Jokowi melihat milenial itu bukan sebagai seorang yang akan mencari pekerja, tapi mereka lah menciptakan pekerjaannya. Anak Jokowi tukang pisang goreng, martabak dan sebagainya, contoh yang sangat menarik. Sehingga disinilah sebenarnya pertarungan kita di milenial itu sangat menarik. Apalagi kemarin ketika debat, jujur aja begitu banyak kelompok milenial termasuk yang DM ke saya di Twitter, inbox dan lain sebagainya mengatakan, oh ternyata Ma'ruf Amin milenial banget karena dia punya wawasan yang visioner, futuristik, yang itu tidak disebutkan, tidak terartikulasikan dengan baik oleh. Oke, jadi milenial bukan hanya sekedar usia begitu Iya, Bang betul. Indra, mungkin. Justru gini, Sebelum kita break. Sandi itu entrepreneur yang luar biasa. Dia mencontohkan dalam banyak hal terhadap diri dia dan juga bagaimana dia menciptakan entrepreneur baru. Itu yang dibutuhkan milenial. Jadi makanya saya katakan ini bukan sekedar program, tapi fakta yang sudah dilakukan. Nah, kita lihat nanti ya bagaimana kemudian pilihan milenial ini berlabuh, sudah cukup panjang lebar, kalian sudah terpikat, sudah memutuskan salah satunya ya. Ini kelihatannya Bang Indra dan Kang Maman ini calon kandidat 2024 ya kalau tadi ya. Apakah teryakinkan apa tidak? Ya. Itu masalahnya gitu ya, kita tidak perlu tanya sekarang ya, nanti kita tunggu di pencoblosan 17 April. Pemirsa, kami masih punya satu segmen lagi di Real Politics kali ini, tetaplah bersama kami.